Kami tinggikan Engkau di tempat ini, Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami hanya ingin mau bersyukur dan menyembah-Mu. Thank you, Father. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Oh yeah. Amin. Kami beri pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami beri hormat kami hanya bagi Engkau Yesus. We give you praise. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Sangat baik dan luar biasa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima
Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sampai hari ini Engkau yang menyertai kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau yang pegang tangan kami Tuhan. Sampai hari ini Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik.
Boleh dengar suara jemaat saja sambil kita angkat tangan sama-sama. Let's sing. Amin. Amin. Ku nyanyi Haleluya, Bapakku cintakan. Ku nyanyi Haleluya, Bapakku cintakan. Ku nyanyi Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
teramat baik. Kau Yesus, Kau Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Tak pernah habis rasa syukur kami bawa bagimu, ya Bapa, Bapa. Terima kasih Yesus, Kau selalu baik Tuhan, selamanya Kau baik. Kami nyanyikan Engkau, kami puji Engkau Bapa, Bapa. Terima kasih Yesus, hanya Kau sahabat yang setia. Haleluya. Mari boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan dimanapun Anda berada. Nyanyikan pujian bagi Dia, nyanyikan syukur bagi Dia, nyanyikan penyembahan yang dari dalam hati kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kau selalu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kau Tuhan yang mengagumkan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. We adore you Lord. Amen. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. You praise. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya.
dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tapi bersama Engkau kami tidak akan pernah sendiri. Kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Kami sanjung Engkau seumur hidup Tuhan. Kami hanya ingin mau berterima kasih selalu kepadamu Tuhan. Selalu baik Engkau buat kami Tuhan. Teramat baik Engkau buat kami Tuhan. Kata-kata kami tidak cukup selalu Tuhan to describe how good you are Lord. Betapa Engkau selalu baik buat kami. Makasih Tuhan. Di setiap musim hidup kami selalu melihat Engkau. Di setiap musim hidup kami selalu melihat tangan-Mu. Di jalan-jalan yang sulit buat kami, Kau ada di sana Tuhan. Di jalan-jalan yang kami tidak mampu, sungguh Engkau penghiburan kami. Engkau hidup Tuhan. Engkau lebih dari lagu kami. Engkau lebih dari pujian kami. You more than everything Lord. Engkau segalanya dalam hidup kami. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Segala-galanya tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun Engkau Tuhan. Tidak akan pernah tergantikan. Tidak ada bandingannya Engkau Yesus. Sebab itu tidak ada alasan kami untuk berhenti menyembah-Mu, untuk berhenti meninggikan Engkau. Kami tetap mau bersyukur di dalam segala keadaan baik atau tidak baik. You are so good Lord. Engkau selalu baik, teramat baik, dan selamanya selalu baik. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Amin. Kami percaya Tuhan, biar sore hari ini di tempat ini, biar Engkau disenangkan Tuhan, Engkau ditinggikan. Shandara takaya ralabaya shikara. Oh ya, kami percaya Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya kebaikan-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu Bapa. Selalu baru, sungguh Kau nyata. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku
Engkau Tuhan. Kau Tuhan, puji. Amin. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Mari sama-sama. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, Yesus, selamanya ku cintakan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, Yesusku, selamanya ku cintakan. Boleh angkat tangan kita bersama-sama katakan. Terima kasih, Yesus. Amin. Ya udah Pastor Dave. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang memelihara kami sampai hari ini kami boleh ada. Kami tahu Tuhan bukan karena gagah kuat kami. Amin. Tapi kami tahu Tuhan semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Kau terus melawat kami. Amin. Engkau terus berbicara buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Amin. Firman-Mu yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah saat ini. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Hidup kami diubahkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Yohanes 6 ayat pertama sampai ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus,
Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Yang duduk di situ demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh, dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai, yang lebih setengah setelah orang makan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada hal yang luar biasa saya yang dapatkan. Bahwa yang pertama, bahwa Tuhan itu memperhatikan kebutuhan umatnya. Yang mencari Dia, yang mengharapkan Dia. Dia adalah Bapa yang tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Dialah Bapa yang selalu, saudaraku, ada buat setiap kita. Maka dikatakan Yohanes 6 ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Lihat, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang datang mencari Dia, yang merindukan firman-Nya. Yesus tahu mereka lapar, mereka butuh makanan. Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Maka Dia menyuruh murid-muridnya untuk mencari makan. Di sini kita bisa melihat betapa Tuhan adalah Tuhan memperhatikan umatnya. Yang mencari Dia, yang mengharapkan Dia. Maka ada satu firman Tuhan berkata demikian. Di Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Bapa di dunia aja tahu, saudaraku, memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa di surga. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu, saudaraku, apa yang kita harapkan. Dia tahu ketika kita sedih. Dia tahu ketika kita susah. Dia tahu ketika kita lapar. Dia tahu ketika kita sakit. Dia tahu keadaan setiap kita. Dia selalu ada buat setiap kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia gak akan pernah tega membiarkan kita. Dia selalu ingin selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu pasti, saya mau katakan, memenuhi semua kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau hari ini barangkali kita sudah berdoa minta kepada Tuhan, saudara mulai cek. Apa yang kita minta itu benar-benar kebutuhan kita atau keinginan kita. Hanya memuaskan keinginan daging. Kalau keinginan, Tuhan tidak akan menjawabnya. Tapi kalau itu kebutuhan, pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita mendengar firman Tuhan katakan gini. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami apa? Secukupnya. Cukup barangkali buat manusia itu terbatas. Tapi bagi Tuhan itu berlimpah. Amin. Kenapa Tuhan katakan mengajarkan kita untuk kita berdoa, berikanlah kami makan secukupnya. Bukan Tuhan mengajarkan, berikanlah kami makanan 1 tahun, 2 tahun. Kenapa? Supaya kita selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Supaya setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Kadang-kadang kita ini manusia kalau sudah dipenuhi semua kebutuhan dan seringkali kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk terus mencari Tuhan, mengharapkan Dia. Maka Dia mengajarkan kita untuk berdoa, Pak. Doa Bapa kami. Untuk kita selalu berdoa, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Supaya setiap hari kita terus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah hidup kita terus, kita benar-benar
menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, orang yang mencari Dia, saudaraku, kelaparan, kekurangan, tidak akan pernah. Kita bisa kurang, tapi kita nggak akan pernah kekurangan. Kita bisa lapar, tapi kita nggak pernah kelaparan karena Dia Tuhan yang mencukupkan. Ini firman-Nya berkata, Dia memperhatikan orang yang mencari Dia, yang merindukan firman-Nya. Dan Tuhan akhirnya menyuruh murid-muridnya untuk mencari makan. Buat begitu banyak orang, 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Firman-Nya berkata Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia sanggup, Dia mampu, saudaraku. Amin. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini jangan takut, jangan khawatir, percaya Tuhan sanggup memenuhi semua kebutuhanmu. Kalau hari ini engkau gagal, engkau terpuruk, percayalah Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Hari ini barangkali engkau membutuhkan sesuatu untuk sekolah anakmu. Barangkali anak-anak muda engkau ingin melanjutkan sekolahmu. Percayalah ketika engkau mencari Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberikan semua itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika engkau sakit, kau berseru kepada Tuhan akan sembuhkan. Amin. Karena saya sangat yakin bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Bahkan sangat baik. Saya melihat dalam perjalanan hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tidak pernah menelantarkan saya. Dia selalu ada, Dia selalu mencukupkan kebutuhan saya. Ketika saya berdoa untuk biaya sekolah anak saya, Tuhan cukupkan. Ketika saya berdoa untuk kesembuhan istri saya, Tuhan jawab. Tepat pada waktunya. Memang bukan waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan itu yang terbaik. Amin. Jadi jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Lihat 5.000 orang ini. Itu laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak dicatat di firman Tuhan itu. Dikatakan jumlahnya. Mereka, saudaraku, dikatakan mereka rindu mencari Tuhan. Dan apa yang mereka, saudaraku, cari, itu tidak pernah sia-sia. Amin. Mereka menemukan pribadi Yesus. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan. Dari hal yang kecil. Hari ini jangan pernah takut akan masa depan kita. Amin. Dunia boleh berkata bahwa masa depan dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Semakin buruk. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dijamin hidupnya, dijamin masa depannya. Dan dia akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi hari ini carilah Tuhan lebih lagi. Carilah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk terus belajar untuk mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Seperti orang-orang ini yang tadi saudara baca di firman Tuhan. Mereka mencari Tuhan, merindukan firman-Nya. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi hari ini, lewat perenungan yang pertama ini kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Tuhan yang memperhatikan umatnya yang sanggup memenuhi semua kebutuhan kita. Maka itu kalau hari-hari ini kita sudah berdoa, kita belum mendapat jawaban doa, jangan berhenti untuk berdoa. Terus berdoa, terus cari Tuhan. Percayalah, ada waktunya nanti Tuhan akan menjawab semuanya dan kau akan terkagum-kagum. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Biarlah kita berdoa terus setiap hari. Cari Tuhan, bangun mezbah dalam keluarga. Bangun mezbah doa setiap hari. Itu yang membuat engkau, keluargamu akan mengalami kebahagiaan. Akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Itu
Mesbah doa yang kau naikkan kepada Tuhan itu akan menjaga keluargamu, melindungi keluarga kita. Karena saya percaya Tuhan akan selalu menjagai setiap orang yang benar-benar mencari Dia, yang selalu ada tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ketika kita menyembah Dia, meninggikan Dia, Dia hadir dan di situ Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang selanjutnya, lewat perenungan firman Tuhan ini saya mendapatkan apa yang dikatakan di firman Tuhan Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Lewat perenungan waktu saya baca ayat ini, Tuhan mengingatkan saya, jangan merendahkan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Jangan merendahkan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Lihat Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Dia berbicara kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca firman Tuhan, saya diingatkan satu firman Tuhan Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Maka itu jangan pernah meremehkan Tuhan. Banyak orang meremehkan Tuhan dengan apa? Membesar-besarkan masalahnya. Masalahku besar, aku gak kuat. Di mana Tuhan? Katanya Dia penolong, katanya Dia penyembuh. Kenapa aku masih sakit? Kenapa Tuhan belum jawab doaku? Ketika engkau membesarkan masalahmu, berarti engkau sedang meremehkan Tuhan, merendahkan kemampuan Tuhan untuk menolong. Maka engkau tidak pernah melihat mujizat itu terjadi. Berhenti mengeluh, berhenti membesar-besarkan masalah, tapi mulai tinggikan Tuhan. Masalahku hari ini boleh ada, tetapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Aku percaya Allahku yang besar sanggup mengatasi, menolong aku, dan sanggup melakukan mujizat bagiku. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, berhenti mulai saat ini terus membesar-besarkan masalah. Masalah yang kita besarkan itu akan membuat kita semakin hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kita akan kehilangan pengharapan. Tapi ketika kau membesarkan, Tuhan memuliakan, kau akan dapat kekuatan yang baru. Amin. Aku akan dipenuhi dengan sukacita. Hidupku akan penuh dengan damai sejahtera. Aku akan melangkah di dalam perjalanan hidupku, saudaraku, dengan ketenangan, dengan kepastian bahwa ada jawaban di dalam Yesus. Ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Amin. Dunia bisa mengabarkan hal-hal yang buruk, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Tetapi firman saya selalu memberikan kabar sukacita, kekuatan, pengharapan yang baru. Maka lebih banyaklah baca firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan itu. Maka akan mendapatkan pengharapan yang baru setiap hari. Masalahmu belum ada jawaban. Tetapi engkau memiliki kepastian. Bahwa ketika aku berjalan bersama Tuhan. Dan aku mempercayai firman. Aku percaya akan tiba saatnya. Bahwa aku akan mendapatkan jawaban dari doaku. Aku akan terima mujizat. Aku akan terima kemenangan. Aku akan terima pemulihan. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudara, terus renungkan firman Tuhan. Amin. Renungkan firman Tuhan. Banyak orang katakan, aduh saya kalau baca itu susah. Saya baca itu malas. Tuhan itu baik loh. Dia ciptakan HP, dia ciptakan ini saudaraku, alat-alat yang sebenarnya saudara nggak perlu lagi buka buku, tapi bisa baca.
itu masih ada alasan. Malas. Bahkan sekarang ada Alkitab dibacakan lagi, kita cuma dengar. Itu juga malas. Bagaimana saudara mau diberkati? Tuhan gak suka dengan orang yang malas. Tapi Tuhan dengan suka dengan orang yang rajin. Amin. Ketika kita memiliki kerinduan setiap hari kita rajin baca firman, merenungkan firman Tuhan. Disitulah engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan mengubah hidupmu. Amin. Saya mau katakan hari ini, seringkali Tuhan tidak menjawab doamu terlebih dahulu. Memberikan waktu sepertinya lama, tapi sebenarnya Tuhan lebih suka mengubah hatimu, hidupmu lebih dulu. Amin. Sebelum dia menjawab semua doa apa yang menjadi kebutuhan, dia ingin mengubah kita lewat firman-Nya. Supaya kita siap ketika kita dijawab doa kita. Kita tidak lupa dengan Tuhan. Kita terus mencintai Dia. Itu yang seringkali Tuhan menunda. Karena Dia ingin membentuk kita. Menyiapkan kita, membentuk karakter kita. Supaya kita memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Supaya kita jadi manusia yang tahu diri. Banyak kita gak tahu diri. Kita diberkati, kita lupa siapa yang memberi berkat itu. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, di dalam perjalanan, saudaraku, kita menanti jawaban. Kita akan diubahkan hidup kita. Sehingga kita boleh dipercaya oleh Tuhan dengan berkat yang baru. Yang lebih lagi dan lebih lagi. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang perlu kita lakukan. Jangan pernah meremehkan kemampuan Tuhan untuk menolong kita. Dia adalah Bapa yang baik, seperti yang saya katakan. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 8 sampai ke 9. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dikatakan demikian. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudaraku, di waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, kalau kita ingin melihat terjadinya pelipat gandaan dalam hidup kita, ada sebuah korban. Korban ini yang perlu saudaraku, kita harus sebagai orang yang percaya. Bukan hanya kita cuma mau menerima, tapi kita harus berani memberi. Kita harus berani untuk berkorban. Ketika saya melihat bagaimana anak ini, dia berani memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan dia berikan. Dan dia berpikir barangkali gak mungkin bisa ngasih makan 5.000 orang. Tapi hatinya tulus, hatinya baik, hatinya benar. Dia berikan itu kepada Yesus. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika Yesus menerimanya, apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan berapa? 5.000 orang. 5.000 orang, saudara. Bahkan sisa 12 paku. Tuhan lihat anak ini. Pengorbanannya Tuhan ingat. Tuhan gak pernah lupa sampai Alkitab mencatat sampai hari ini. Betul? Berarti anak ini ada di hatinya Tuhan. Saya percaya pengorbanan dia tidak pernah saudaraku dilupakan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhatikan hidupnya. Tuhan memberkati anak ini masa depannya. Karena saya lihat Tuhan mengingat, mencatat lewat firman Tuhan. Dia gak terlupakan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, seperti dikatakan firman Tuhan Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku, inilah saatnya dalam hidup kita. Kita harus berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Korban, persembahan yang terbaik. Dengan apa? Dengan apa yang kita bisa lakukan? Lewat apa? Dengan kita memperhatikan orang lain yang susah, yang sulit. Saudara menolong mereka, memberikan kekuatan lewat doa. Barangkali kita gak bisa memberi secara finansial, keuangan, tapi kita bisa berdoa, kasih kekuatan, kasih pengharapan buat mereka. Ketika mereka kuat, ketika iman mereka bangkit kembali, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur gak akan pernah sia-sia. Tuhan juga akan perhitungkan, amin. Jadi dalam hidupan kita ini, biarlah kita punya hati yang mau berkorban, mau berikan waktu kita, perhatian kita untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Kenapa saya sampai hari ini tetap melayani Tuhan? Karena satu hal, saya sudah lihat kebaikan Tuhan luar biasa di dalam perjalanan hidup saya. Yang saya bisa lakukan cuma saya, Tuhan inilah hidupku. Saya bisa berikan tenaga saya, pikiran saya, hidup saya untuk melayani Tuhan. Hari ini kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita boleh mengalami kasih kebaikan Tuhan. Biarlah kita juga berikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Di gereja ini terbuka untuk kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya ketika kita mau berkorban tenaga, waktu kita, Tuhan akan perhitungkan semua itu. Saya ingat sekali, ketika saya dalam keadaan masa-masa yang sulit, bisa saja saya berhenti untuk melayani Tuhan. Bisa saja saya tidak akan lagi, udahlah capek Tuhan. Melayani Tuhan juga susah, juga mengalami kesusahan. Saya bisa komplain. Tetapi Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan saya ke belakang. Apakah kamu tidak pernah melihat kebaikan di masa-masa yang lalu? Ketika saya renungkan itu, betapa Tuhan itu baik pernah nolong saya. Kalau hari ini saya susah, sulit, Tuhan tuh pernah tolong saya. Itu menguatkan saya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Yang Tuhan inginkan cuma satu, saya mau berikan hidup saya untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Maka itu saya gak berhenti untuk melayani Tuhan. Ketika masa-masa sulit, saya barangkali harus mengerjakan hal-hal yang barangkali susah untuk saya kerjakan. Tetapi saya tetap kerjakan itu dengan baik. Ketika saya jualan, saya cerita tentang Yesus. Istri saya di rumah sakit, ada waktunya barangkali dia berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Enggak. Dia tetap cerita tentang Tuhan itu baik. Keadaan kami enggak baik, tapi kami terus cerita bahwa Tuhan itu baik. Itu yang saya lakukan. Kemana aja saya pergi, saya cerita tentang Yesus itu Tuhan. Betapa dia baik. Orang barangkali bisa berkata, Pak, kalau Tuhan baik, kenapa kamu susah? Kenapa kamu sakit? Istrimu sakit, keluargamu terpuruk. Tapi saya tetap katakan Tuhan baik. Tetap saya katakan Tuhan baik. Ketika saya ucapkan Tuhan baik, iman saya jadi kuat. Iman saya semakin bertumbuh. Dan akhirnya tiba saatnya bahwa kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan. Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan keadaan saya. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lihat anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan bekal diingat oleh Tuhan. Ketika engkau berkorban buat Tuhan, Tuhan akan selalu ingat. Amin. Dia akan lupakan. Ketika kita mau berkorban buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, apa yang kita tabur gak pernah sia-sia. Amin.
Lihat anak kecil ini nggak egois mementingkan diri sendiri. Dia bisa aja makan bekalnya. Dia nggak peduli dengan orang lain. Tapi lihat, anak ini memberikan sebuah teladan. Dia belajar untuk memperhatikan banyak orang. Dia nggak memperhatikan dirinya. Dia peduli dengan banyak orang. Maka itu, ketika dia berikan bekalnya, Tuhan buat mujizat. Dan saya percaya anak ini pulang. Ada berkat, ada sisa 12 bakul itu juga akan diberikan kepada dia. Sebagai bagian apa? Dari apa yang dia korbankan. Tuhan berkati. Saya yakin sekali. Kita manusia aja kalau ada orang yang mau berkorban ada sisa. Saya percaya kita akan berikan kepada orang tadi. Apalagi Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Berikanlah hidupmu, waktumu, tenagamu. Barangkali apa yang kau bisa. Secara finansial, keuangan, saudara berikan. Saya percaya kita nggak akan kekurangan. Saya mau katakan ketika saya masa-masa sulit, saya tetap nabur sama istri saya. Kami nabur buat gereja-gereja di daerah, di desa. Mereka butuh alat musik, kita kasih. Kita kirim, barangkalinya beberapa. Kita tabur. Ada gereja butuhkan, kita kasih. Ketika gereja ini gak bisa dipakai, waktu gereja gak bisa dipakai tempatnya waktu kita ibadah. Ada alat-alat musik yang gak bisa kita pakai lagi. Kita kasih, kita berkati tempat lain. Barangkali menurut orang kebodohan luar biasa. Tapi kami enggak. Selagi kami bisa memberkati, kami lakukan. Karena kami lakukan, bukan kami untuk mendapatkan pujian manusia. Tapi kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami lakukan hanya cuma satu, hanya Yesus Tuhan yang layak itu. Saya mau katakan hari ini, ketika saya harus menyekolahkan anak orang, saya mau katakan, kadang saya cukup, bukan lebih. Tapi ketika Tuhan suruh saya untuk memberkati sekolah anak-anak itu, saya sekolahkan. Dan saya lihat Tuhan tidak pernah membiarkan, saudaraku, mereka tidak bisa membayar uang sekolah. Tuhan selalu sediakan untuk saya bisa tolong mereka. Ketika saya sulit, Tuhan gerakan istri saya, dia bilang, kita harus tolong. Ada satu tempat ada terjadi tsunami di anak-anak di Mentawai, nggak salah waktu itu ya. Tuhan ingatkan istri saya untuk nabur. Saya bilang, kita lagi pas-pasan ya. Dia bilang, nabur. Dia ini orangnya nggak pernah hitung-hitungan. Udah saya ikutin aja, kita tabur. Bayangkan, kalau sekarang ada BPJS, dulu nggak ada. Ada orang nelpon saya gini, istrinya mau melahirkan. Sudah di rumah sakit, udah melahirkan gak bisa keluar. Nelponnya ke saya lagi. Saya ini, saya bilang, juga duit gak banyak, nelpon. Kenapa kok ke saya gitu kan? Kok saya kok ngangkat juga itu telepon. Begitu juga. Tuhan gerakin hati saya. Pergi tolong dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya datang ke sana. Saya sebelum ketemu dia, saya tanya ke bagian administrasi dulu. Berapa biayanya? Segini, waduh besar juga. Saya terlihat rekening pas. Oh Tuhan, kok pas Tuhan? Gak ada lebihnya gitu loh Tuhan. Besok gimana? Tuhan ingatkan saya, belikan ember buat anaknya. Waduh Tuhan, plus-plus semuanya habis deh. Udah, saya bilang keluar ya. Oh puji Tuhan, senang pastor, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pas. Besok gimana? Bayar listrik, bayar mana? Pas Tuhan. Udah dia pulang, saya anterin lagi. Wah puji Tuhan, senang dia. Saya pulang, saya bilang, Tuhan thank you. Saya bisa jadi berkat buat orang lain. Dan lihat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan lipatkan, gandakan berkatnya luar biasa. Itu betul saya mengatakan.
Tuhan lipatkan gandakan berkat-Nya luar biasa. Maka itu hari ini kita jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Lakukan aja yang baik. Saya ingat sekali ketika suatu saat waktu itu ketika istri saya mau melahirkan. Bukan saya yang mau melahirkan karena orang lihat perut saya besar. Tapi istri saya yang mau melahirkan. Kami gak ada uang. Kami gak punya uang, kami melayani Tuhan. Saya sudah tinggalkan pekerjaan saya melayani sebagai hamba Tuhan. Teman-teman saya bilang, Faith goblok banget jadi hamba Tuhan. Susah, kere. Kamu mau makan batu. Saudara, sampai hari ini saya gak pernah jilat batu pun gak pernah. Betul. Apalagi makan batu. Tapi lihat, ketika saya mau berkorban melakukan hal itu, saya tinggalkan. Istri saya hidupnya udah enak. Diajak jadi hamba Tuhan. Waduh, dia sempat kaget. Dia pikir suaminya kerja, dia melayani, tiba-tiba dua-duanya. Kemudian saya ingat sekali ketika salah satu anak saya harus lahir. Kita gak punya duit. Tiba-tiba waktunya melahirkan itu tiba. Kita mencari rumah sakit. Ini kesaksiannya Pak Denny yang bawa mobil. Dia harus bertanggung jawab kalau anak itu lahir di mobil waktu itu. Karena tiba-tiba di Bandung itu lagi macet tahun baru. Jadi itu benar-benar susah sampai di rumah sakit diantar. Bayangin gak punya duit, ditelantarkan. Dari malam sampai pagi sudah pembukaan. Gak ada duit. Biarpun rumah sakitnya berbau rohani. Tapi kasihnya gak nyata, tetap bayar dulu katanya. Mending dimasukin kamar operasi, ditaruh digeletak di luar. Saya lihat istri saya udah kesakitan. Udah hampir pagi, saya bilang yuk pulang yuk. Iblis mulai bilang gini. Buktinya mana kamu melayani Tuhan hidupmu susah. Sulit. Saya bilang, saya gak peduli. Saya pulang, saya bawa istri saya naik taksi. Saya bilang, Tuhan sekali ke Tuhan, melayani Tuhan, selamanya aku akan melayani. Saya gak peduli, kalau lahir di mobil, mobil. Kalau mobil itu Toyota, nama anak saya panggil Toyota. Tapi untung gak lahir di mobil. Jadi, saya bawa anak saya lagi, istri saya pulang. Sampai di rumah, belum ada jawaban, udah kesakitan luar biasa. Gak ada jawaban. Sampai akhirnya saya cuma bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Tuhan kehendak kami, biarlah apapun caranya Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba ada orang nyuruh supirnya mencari rumah saya. Rumah saya itu di belakangnya masjid, ada rumah orang, saya harus masuk rumah orang itu, saya tinggalnya di belakang. Nggak ada matahari, yang ada lampu Philips yang nyala pagi siang malam. Saya mau katakan, kamarnya kecil. Dulu saya hidup bekerja dengan semua yang serba tercukupkan, istri saya juga. Ketika kami melayani Tuhan, kami tinggal di sebuah rumah yang kecil. Harus masuk rumah orang. Dan sulit sekali. Kantor pos, tukang pos itu kalau nggak berkali-kali ke rumah saya, nggak akan ketemu. Itu bisa dipimpin. Jadi bapak dan ibu ini, Tuhan yang ngomong sendiri, bapak ibu itu yang bicara. Tuhan katakan, Tuhan ingatkan mereka untuk mereka cari saya, David dan Jacqueline, kata dia mau melahirkan. Anak mereka, angkat mereka mulai hari itu jadi anak kamu. Dicari itu rumah, akhirnya ketemu. Kita dibawa ke rumah sakit yang paling bagus. Kamarnya bagus, anak saya lahir situ dengan selamat. Lihat Yesus itu selalu menjaga kebutuhan kita. Amin. Tuhan gak pernah terlantarkan. Bayangkan semua yang apa yang saya doakan. Dulu saya gak bisa beli peralatan. Saya cuma sama istri saya jalan ke toko bayi, saya tumpang tangan.
Oh Tuhan, terima kasih box ini. Terima kasih Tuhan untuk popok. Dulu kan masih popok, belum ada pampers. Dulu harus digunting-gunting saudaraku dijahit. Tuhan tuh jawab, sebelum anak saya ini lahir, saya lagi khotbah di sebuah persekutuan ibu-ibu. Dikasih bungkusan, saya pikir itu satu bungkusan kayak kertas gitu. Saya pikir, aduh ini beras. Puji Tuhan. Kita dulu kok dapat beras, puji Tuhan. Waktu saya buka, itu popok banyak surat besar Tuhan. Saya bilang Tuhan luar biasa. Tuhan berikan, bayangin. Bahkan waktu anak saya lahir, itu namanya box. Semua saya tumpang datang semua. Seperti mereknya semuanya sama. Lihat Tuhan cukupkan. Setelah itu saya dipindahkan ke rumah yang lebih baik. Lihat. Akhirnya Bapak dan Ibu ini mengangkat kami jadi anaknya. Papa mama ini akhirnya saya bilang sekarang. Dia mencukupkan kebutuhan kami waktu kami tinggal di sana. Lihat Tuhan itu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia gak pernah biarkan kita terlantar. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini saya mau katakan hari ini. Tuhan itu Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Itu yang saya lihat sampai hari ini. Bahwa Tuhan itu memimpin langkah kami. Maka itu tetap cintai Tuhan, sayang Tuhan. Dan mujizatnya masih terjadi saat ini. Amin. Bukan hanya Tuhan lakukan buat saya, tapi juga buat setiap kita. Asal kita percaya, kita mencari Dia, terus merindukan Dia, mengharapkan Dia, dan percaya akan tiba saatnya Tuhan akan melakukan mujizat. Maka itu saya sangat-sangat terkagum-kagum. Tuhan sediakan semuanya sampai hari ini. Saya lihat bagaimana ketika saya mengalami terpurukan waktu istri saya, Tuhan juga cukupkan semua kebutuhan. Itu luar biasa banyak. Tuhan cukupkan semuanya. Dan saya lihat hari ini anak-anak saya pun bisa sekolah melanjutin. Bahkan sampai ke luar negeri kerja. Saya tahu itu Tuhan. Setiap taburan kita tuh gak pernah sia-sia. Makanya Tuhan katakan demikian. Kalau kamu lihat hari ini anak-anakmu bisa ini. Karena kamu pernah nabur dulu. Kamu pernah berkorban. Karena pernah kamu melakukan hal. Sebenarnya kamu sedang melakukan itu buat aku. Jadi hari ini kalau saya melihat anak-anak saya bisa lanjutin sekolah. Waktu itu mereka susah untuk sekolah, gak bisa. Karena keadaan kami sulit. Istri saya sakit. Mereka sempat berhenti sekolah. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan akhirnya memberkati. Anak-anak saya bisa sekolah sampai ke luar negeri, mereka bisa kerja. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menabur kebaikan. Lakukan yang terbaik. Akan tiba waktunya kita akan menuai. Percaya, percaya. Dan saya lihat hari ini, kita menabur buat pekerjaan Tuhan di desa, di daerah. Kami gak lihat sesuatu. Tapi hari ini saya lihat, Tuhan sediakan tempat ibadah di lantai 36. Itu karena Tuhan dahsyat, amin. Saya tahu ketika kita gak pernah berhenti menabur, berani berkorban, kita gak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat. Itu yang saya yakini sampai hari ini. Saya tetap lakukan bagian saya, dan saya tahu Tuhan akan bagian. Saudara yang percaya hari ini bahwa mujizatnya itu akan dinyatakan. Saudara yang percaya, saudara bisa angkat tangan saudara. Sesulit apapun masalah kita hari ini, seberat apapun sakit kita, apapun seberat apapun masalah ekonomi kita, apapun kesulitan yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, dalam bisnis pekerjaan, saudaraku jangan besarkan itu, tapi katakan Allahku besar, aku sanggup mengatasi masalahku bersama Tuhan. Tuhan menjawab doaku, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Percaya, percaya. Saya percaya saat ini saya bisa pakai berdiri. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan tahu ketika kita sakit. Tuhan tahu ketika kita sedih, kita susah. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara yang percaya dan aku katakan hari aku punya Allah yang besar.
melakukan hal yang besar dalam hidupku. Menolong, menyembuhkan aku. Saudara yang percaya, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Percaya, mujizatnya dinyatakan saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan sedang melakukan hal yang hebat. Di tempat ini Tuhan sedang melakukan hal yang hebat. Di hari saat ini Dia akan memulihkan, menyembuhkan engkau. Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat. Engkau yang percaya, engkau yang ingin dipulihkan, engkau yang ingin disembuhkan, engkau ingin mengalami kemenangan. Saya undang saudara maju ke depan. Kami mau berdoa. Ketika kita sepakat berdoa, mujizatnya pasti terjadi. Dalam nama Yesus, yang pria di sebelah kanan, wanita bisa sebelah kiri. Saudara ingin didoakan, saudara bisa maju ke depan. Dia akan melakukan hal yang hebat dari. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu saya ingin didoakan. Yesus sanggup. Mari Ibu, saya ingin didoakan. Yang wanita sebelah kiri, yang pria di sebelah kanan. Bukan saya yang melakukan, tapi Yesus. Ketika kita berdoa sepakat, kita percaya mujizatnya akan Tuhan lakukan. Yesus kau Tuhan. Yes, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu saat ini. Ku percaya. Amin. Biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Engkau yang membuka jalan. Amin. Saudara berdoa. Ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Perlindungan. Mari angkat tanganmu bersama. Ku percaya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya di dalam nama. Amin. Di dalam nama Yesus. Ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Perlindunganku. Kami percaya Tuhan. Dari depan sampai bagian belakang dimanapun kami berada, biar kuasa-Mu mengalir turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Engkau sedang menguatkan setiap kami. Shandara takaya ralabaya shandara. Amin. Perlindunganku. Amin. Kami percaya Tuhan, Yes. ketika kami sepakat berdoa, Amin. mujizatnya Amin. telah Kau nyatakan. Amin. Kami percaya Kau menjawab setiap doa-doa Yes, kami. yes, God. Kami percaya Tuhan, Yes. bahwa saat ini juga kami melihat mujizat-Mu kami alami. Amin. Saudara yang percaya, beri kemuliaan Amin. buat Tuhan yang dahsyat. We give you Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship. Dan saya percaya setiap taburan kita itu akan Tuhan perhitungkan. Dan saya percaya kita memberi dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Mari sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudaraku bisa juga nanti scan barcode atau mentransferkan ke rekening gereja yang sudah tersedia. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kasih dan kebaikan-Mu.
Dan kami percaya kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Maka itu saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan berkati anak-anak-Mu yang memberi. Berkati mereka secara berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari kita katakan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Biar bagi Yesus. Amin. Seumur hidup Tuhan. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus. Amin. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi bagi Tuhan. Engkau layak menerima hormat Tuhan. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang baik. Kami tetap Tuhan mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Kami gak akan pernah ingkar Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, kita sudah diakhiri pada ibadah pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, biar kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan pada Roh Kudus. Menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin.